ketika kita puasa dan kita menggibah orang lain, bagaimana hukumnya secara Islam? Kita sudah tergabung dengan Ibu Ustazah Siti Masrifah. Assalamualaikum Mbak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbak Farida sehat ya? Senang sekali, semoga hari ini wavy atau sepertinya tanda-tanda kebaikan. Jadi kita membahas tentang ghibah, bagaimana puasa kita ketika kita di saat berpuasa kita menggibah saudara atau teman kita, Mbak. Bagaimana menurut kita? Monggo, Mbak. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat IG yang semoga Allah senantiasa memuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat IG yang dimuliakan oleh Allah, semuanya yang sudah bergabung. Ini ada yang jadi jauh tuh Mbak Putih Hasni itu. Terima kasih sudah bergabung semuanya di IG ini, Mbak Erni, Mbak Titi yang rajin ikut, Mbak Alika, Saraswati, ya, yang lain-lain. Alhamdulillah mumpung lagi lancar, saya ke materi langsung. Sahabat IG yang semoga Allah senantiasa memuliakan, saya mau bercerita karena ini babnya berkenaan dengan bagaimana sih hukumnya hibah, ya. Kalau kita sedang berpuasa boleh nggak sih rumpi-ngerumpi padahal kita sedang berpuasa begitu. Nah, ini saya akan menjelaskan. Ada satu hadis yang hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan Rasulullah yang berkata, tetapi yang berfirman langsung Allah sebenarnya, tetapi tidak di dalam Al-Quran, tetapi ada di dalam hadis qudsi. Apa itu yang disampaikan oleh Allah di dalam hadis qudsi? Kata Allah di dalam hadis qudsi mengatakan begini, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Ya, jadi kata Allah, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat Bu Masrifah? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Jadi sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah melanjutkan di dalam hadis qudsi tersebut, qala Allahu azza wa jalla ila sawma fa innahu li wa ana ajzi. Kata Allah di dalam lanjutan ayat tersebut, Allah mengatakan begini, kecuali amalan puasa. Kenapa amalan puasa ini? Amalan puasa tersebut kata Allah hanya untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Gitu. Kenapa disebut begitu? Karena kata Allah, saat hamba itu berpuasa, maka ada beberapa hal yang dia tinggalkan, ya. Disebutkan dia meninggalkan syahwatnya. Misalnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya. Jadi itu disampaikan di dalam hadis qudsi lanjutannya tadi, ya. Kenapa orang berpuasa ini kata Allah hanya untukku? Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Allah, karenaku kata Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Rabb-nya nanti, gitu. Maka kemudian di situ juga Allah lanjutkan di dalam firman-Nya, ya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ya, jadi memang orang yang berpuasa ini karena seharian dari terbit fajar sampai kemudian maghrib dia tidak
tidak memakan sesuatu, tentu mulut kita akan bau, tapi jangan khawatir ya, baunya orang yang berpuasa mulutnya itu kata Allah nanti itu seperti baunya minyak kasturi. Tapi jangan sekarang di dunia kalau ngomong gitu ke orang lain ya, dijaga walaupun begitu. Ini kan minyak kasturi, mentang-mentang minyak kasturi, kemudian kita setiap ngomong sama teman langsung bilang gitu. Kemudian bacanya kalau sholat, wasamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Cari yang semua biar bunyi itu uapnya keluar. Nah, jangan seperti itu juga gitu. Sahabat-sahabat IG yang berbahagia, gabung juga ini Sandi Hanafia ya. Terima kasih. Sahabat-sahabat IG yang dimuliakan oleh Allah, menarik bahwa ibadah puasa ini memiliki kaitan erat dengan kesabaran. Jadi karena tadi hubungannya dengan syahwat, menahan syahwatnya, maka ini tentu yang diuji oleh Allah ketika hamba itu berpuasa itu adalah kesabaran ya gitu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. Apa Allah yang katakan di dalam surat Az-Zumar ayat 10 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Gitu ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi hanya orang-orang yang berpuasa yang dicukupkan pahalanya, orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas gitu. Nah, di situ ada beberapa ulama yang mengatakan beberapa pendapat. Yang pertama, Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ini mengatakan apa? Bahwa puasa itu adalah sebuah kesabaran karena orang yang melaksanakan puasa itu sedang bersabar menghadapi keinginan hawa nafsu ya. Enak-enak puasa, TV-nya bunyinya lihatnya makanan, itu lagi bikin makanan yang enak-enak begitu. Kalau nggak puasa kita bisa langsung bikin dan makan dan pesan ya. Tetapi ketika kita puasa diuji kesabarannya oleh Allah dengan menahan hawa nafsu untuk makan tadi gitu. Nah, jadi maksud ibadah puasa yang dikatakan tadi wa ana ajzi itu miliknya Allah dan Allah yang akan membalas dari amalan puasa tadi, yaitu pahala puasa tersebut langsung Allah yang akan membalas ujroh atau pahalanya yang kita nggak tahu banyak berlipat ganda tadi tanpa ada yang mengetahui tentang kadar pahala ya. Tadi kan kalau amalan biasa kata Allah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat gitu. Tetapi ketika puasa Allah mengatakan illa sauma fa innahu li wa ana ajzi. Tadi Allah katakan seperti itu di dalam hadis qudsi. Jadi kalau untuk puasa ini sekali lagi pahalanya dari aku. Jadi nggak tahu ini kadarnya dikalikan berapa sama Allah. Ya mungkin beribu-ribu kali ya, kita nggak tahu. Ya ini tergantung dari orang yang berpuasa. Nanti saya di ujung mungkin saya kasih informasi bahwa puasanya itu sebenarnya puasa kita itu puasa yang macam-macam. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang yang mengerti, yang bukan awam, dan ada orang yang khusus gitu. Nanti akan ada perbedaannya gitu. Sahabat IG yang berbahagia dan semoga Allah senantiasa memuliakan. Jadi hal ini tadi kalau sahabat IG mau ngecek ada di kitab Fathul Bari, ditulis oleh Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani pada juz 4 halaman 108 ya, soal bagaimana puasa itu mendapatkan pahala yang tidak ada kadarnya, nggak tahu, yang tahu hanya Allah kadar puasa itu berapa nilainya begitu. Kemudian pada saat ini sahabat IG, umat Islam sedang melaksanakan perintah Allah yang puasa itu, yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Dalam menunaikan kewajiban tersebut, umat muslim sangat mewaspadai hal-hal yang bisa membuat ibadah puasa tersebut batal gitu kan. Jadi kita puasa ini jangan sampai kemudian sudah lapar-lapar, sudah ada dahaga kita tahan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan pahala puasa. Ini kan yang harus kita jaga selama bulan suci Ramadan, 30 hari harus kita jaga ini ya gitu. Nah, adapun perkara yang bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa, yaitu tadi salah satu yang ditanyakan oleh moderator kita atau host kita pada saat ini, hibah ya. Jadi apa Mbak Masrifah gitu, Mbak Masrifah
perkara yang bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa itu, yaitu diantaranya adalah hibah. Kemudian ada apa lagi? Mengadu domba. Udah puasa-puasa kok hobinya jadi kompor. Nanti meleduk ya kompornya gitu. Jadi jangan mengadu domba. Kemudian yang ketiga, jangan berdusta. Poso-poso berdusta ya. Nanti kayak itu, pas ada pengamen di rumah enak-enak nyanyi, terus anaknya suruh bilang ibu nggak ada gitu. Nanti pengamennya nyanyi, perasaan tadi ada gitu ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi diusahakan ya menahan agar tidak berbohong ya. Jangan sampai berbohong. Kemudian atau berdusta ya, melihat sesuatu yang haram. Ini kan sekarang, kalau dulu kan dunia itu jauh di mata ya, tapi sekarang itu dunia ada di genggaman tangan kita, HP ini. HP ini godaan terbesar orang yang sedang berpuasa. HP ini bisa mendapatkan orang banyak pahalanya saat puasa. HP ini juga banyak akan mendatangkan dosa. Karena apa? Hibah tadi banyak itu datangnya di dalam HP kita, itu nggak sadar. Jadi kalau bisa WA yang saat ini, WA yang suka ngegosip kita blok dulu ya. WA yang suka ngegosip-gosip itu tolong diblok dulu selama bulan suci Ramadan. Sebenarnya di bulan suci Ramadan biar nggak mengganggu ibadah puasa kita, pahala puasa kita biar tidak terganggu. Caranya gimana? Ya udah kita blok aja dulu. Udah nggak usah dibaca. Kalau nggak mau keluar, nggak enak kita keluar, nggak enak hati gitu. Ya sudah, nggak usah dibaca, udah ketahuan ini pasti isinya gosip. Nah, kalau itu yang terjadi ya udah di backlist dulu sementara seperti itu. Nah, hal ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus di juz 2 halaman 197 ya. Kemudian di Ahmad diriwayatkan di kitab kedua halaman 441, Ibnu Majah di hadis ke 1689 gitu ya. Kata apa? Di dalam hadis itu disebutkan khamsun yuftirnas shaima wa yunqidnal wudu. Al-kadhib ya, wal ghibah wan namimah wan nadru bisyahwatin wal yaminu kadzibah ya, mengingkari janji. Apa ya sini ya? Ulama menjelaskan hadis maksud membatalkan puasa yuftirna dalam hadis di atas adalah menghapus pahala puasa ya. Jadi ada yang mengatakan ini nggak menghapus, hanya sekedar mengurangi. Hibah nih udah mulai masuk ke hibah ya. Jadi hibah ini tidak menghapus pahala puasa. Kalau dibatalkan, ulama udah sepakat nggak bisa, hibah itu tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang berhibah itu puasanya tidak batal, karena tidak diwajibkan untuk mengganti puasa. Ketika kita tadi ngerumpi, kemudian berarti saya batal. Kalau batal berarti dia wajib mengganti, tapi ini tidak membatalkan. Apa yang diperoleh bagi orang yang berpuasa ketika dia melakukan hibah? Maka yang diperoleh adalah hanya lapar dan haus ya. Yang diperoleh apa, Mbak Masrifa? Lapar dan haus. Kalau puasa tetap menghibah ya, dia nggak batal puasanya, tapi dia nggak dapat pahala puasa. Nah, ini ulama ada yang mengatakan hanya mengurangi tapi tetap dapat pahala, tetapi ada yang itu menghapus ya, menghapus pahala puasa, seperti hadis yang tadi disampaikan oleh Ad-Dailami, kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah ya gitu. Jadi hibah, mengadu domba, berdusta, melihat sesuatu yang haram atau yang halal dengan bersyahwat, dan sumpah palsu. Sumpah nih, saya bersumpah nih, kan biasanya untuk meyakinkan. Biasanya kalau ada sumpah-sumpah gini pasti orang yang diajak ngomong nggak percaya dengan kita. Biasanya pakai sumpah. Nah, ini kalau sumpahnya palsu diantaranya, ini juga akan menjadikan puasa kita sia-sia, karena tidak akan mendapatkan pahala puasa tadi ya. Jadi hal itu merupakan perkara yang harus dihindari, baik ketika tidak puasa apalagi saat menjalankan ibadah puasa. Bu Masrifa, kalau gitu gibahnya nanti aja deh, diundur deh habis lebaran, Mbak Masrifa, nggak apa-apa gitu kan. Ini kalau puasa kan mengurangi pahala gitu. Ya nggak begitu juga gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu ada nilai dosa, bukan hanya sekedar kalau di puasa memang membatalkan puasa, dan ada nilai plus dosanya tadi karena udah melakukan hibah tadi, hibah terhadap orang, dan orang itu nggak suka dengan apa yang dibicarakan ya gitu. Karena ibadah puasa adalah untuk Allah, artinya ketika ibadah itu adalah
untuk Allah, seseorang harus merawat dan memperbagus ibadah puasanya tersebut. Gimana caranya? Tadi menghindari apa yang kira-kira akan membatalkan nilai nilai dari pahala puasa tadi. Mas Billy ketawa aja. Jangan bercita-cita untuk ngerumpi atau riba setelah bulan suci